Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi di Adu channelnya tentang pijatnya khas Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Peluang Pisau. Kali ini kita ingin melakukan pemijatan ini seperti biasanya secara tradisional. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jika ingin komen, komenlah yang pantas dan sopan. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aukun panas. Oke guys, kita langsung pemijatan di bagian daerah punggung dan juga pinggang. Biasanya saya pertama pemijatan, kalau melakukan pemijatan kita bagian daerah kaki. Ini saya agak loncat sedikit, langsung daerah pinggang dan punggung. Pemijatan di pinggang dan punggung berguna hanya untuk membuang angin dalam belakang atau di punggung, atau yang tersembunyi di tulang belikat atau di sayap-sayap. Pijatlah secara teratur, secara berlahan, sesuai kebutuhan, sesuai keluhan pasien masing-masing. Jadi pemijatan dari bawah langsung ke atas, atau bisa juga dari atas ke bawah. Lakukan secara berulang, jadi biar mendapatkan hasil. Oke guys, kita atur posisi dulu biar pemijatan kita menjadi nyaman. Nah, pemijatan ini berguna untuk mengatasi pinggang kaku, otot kaku, masuk ke angin, atau badan terasa tidak nyaman karena terlalu banyak aktivitas atau terlalu banyak begadang. Jadi terasa di bagian belakang terasa sakit. Pijatlah secara teratur. Pijatan kita mulai dengan sedikit penekanan, dan lakukanlah jika memang penekanan itu kurang berasa, lakukanlah penekanan secara agak power sedikit biar berasa, karena setiap pasien masing-masing kebutuhannya masing-masing, perasanya. Jadi dia tidak tidak harus kita yang menentukan, jadi biar terasa. Jadi pijatnya disesuaikan dengan kondisi badan. Kalau badannya agak kurus, kita tidak terlalu power. Kalau badannya gemuk, biasanya saya agak power, agak kuat sedikit biar berasa. Nah, di bagian belakang di tulang belikat biasanya banyak terjadi kayak ada angin masuk. Lakukan pemijatan secara berulang biar anginnya hilang, biar meruntul-meruntulnya hilang. Oke guys, saksikan terus video ini sampai selesai.
Ya, biar kesakit. Patis kang dirut lo ka, Kang? Hah? Mau ka? Wah, dikit kan? Ya. Oh, aku. Oke guys, sekarang saya loncat di bagian kaki, di bagian paha. Karena di bagian kaki dan paha ada penegangan sedikit di kaki pasien. Jadi kita harus melakukan pemijatan walaupun dia tidak meminta, tapi ada penegangan di bagian paha, ada urat-urat yang kaku, ada yang urat-urat yang tegang. Jadi kita harus melemaskan dulu guys. Kita lemaskan biar urat-uratnya netral, aliran darahnya menjadi lancar, menjadi nyaman, dan otot di bagian kaki juga terasa nyaman. Kita pijat dari bagian paha turun ke betis, atau bisa dari betis kita turun ke paha karena ada penegangan. Lakukan secara berulang, secara bertahap, secara teratur, biar darah menjadi lancar dan pemijatan akan terasa mendapatkan hasilnya. Oke guys, pemijatan ini hanya secara tradisional, bukan bertujuan lain. Buat kalian semua, jangan lupa di subscribe dan di like, dan ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Tidak ada unsur lain, hanya untuk berbagi ilmu tentang pijat. Nah, sekarang kita bagian sebelah kaki kiri ya.
Kaki kiri kita juga melakukan pemijatan di bagian kaki kiri juga sama, kita hanya untuk menetralkan bagian paha yang tegang atau otot-otot betis yang tegang, melancarkan urat-urat, melancarkan peredaran darah biar tidak terasa sakit. Lakukan secara berulang. Oke, kita pemindahan kamera dulu guys biar lebih terlihat pemijatannya. Pemijatan saya dari pangkal paha turun ke bawah. Jadi pemijatan ini berguna hanya untuk melancarkan peredaran darah biar kaki tidak terasa sakit, tidak kram atau tidak tegang, otot-otot menjadi lemas kembali guys. Lakukan secara berulang, secara bertahap. Kalau bisa lakukan secara 15 menit untuk bagian kaki. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, bagian terakhir kita bagian pelipatan bagian kaki. Pelipatan bagian kaki hanya bergunanya untuk biar kakinya terasa nyaman, tidak tegang. Pelemasan di bagian otot kaki kita bikin seperti ini guys, biar tidak tegang. Setelah kita melakukan seperti ini, lalu kita berpindah ke tempat lain. Kita pindah ke bagian pinggang kembali guys. Bagian pinggang yang masih terasa kaku kita pijat secara perlahan. Lakukanlah jika merasa kurang mencukupi, lakukan secara berulang. Oke guys, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, untuk seperti ini saya biasanya pemijatan untuk menyempurnakan pemijatan saya guys, biar tulang-tulangnya terasa nyaman kembali, lebih berasa penekanan, ibaratkan seperti diinjak-injak guys. Tapi ini posisinya kita pakai tangan aja biar tidak terlalu banyak menekan. Kalau pakai kaki terasa berat karena pasien juga tidak terlalu gemuk. Jadi lakukanlah secara secukupnya. Kita balik lagi. Nah, untuk kaki depan kita pemijatan seperti biasanya kita melakukan pemijatan di bagian betis kaki depan, sama juga seperti di bagian kaki belakang. Hanya bergunanya untuk melancarkan peredaran darah biar kaki tidak kesemutan, tidak kaku atau tidak kaku dan terasa netral kembali. Lakukan secara berulang biar mendapatkan hasil dan tidak terlalu sakit. Lakukanlah secukupnya sesuai kebutuhan dan juga di bagian daerah paha. Daerah paha lakukan secara biasa guys, karena di paha berbeda otot-otot kita.
Jika terlalu menekan juga terasa sakit. Lakukan secara berulang sesuai kebutuhan, biar darah menjadi lancar, otot tidak kaku, tidak kram, tidak tegang, dan kaki, otot paha, otot kaki menjadi nyaman kembali.
Bagian paha juga sama seperti yang di sebelah guys, kita lakukan secara perlahan, menetralkan otot bagian betis, bagian paha, biar tidak kaku, tidak tegang, tidak sakit, dan melancarkan peredaran darah. Melakukan secara berulang, secara bertahap, secara secukupnya biar mendapatkan hasil. Oke guys, untuk bagian kaki sekiranya sudah cukup, kita perenggangan di bagian kaki. Setelah ini kita melakukan biar otot kakinya tidak terlalu menegang, kita lakukan seperti ini guys. Untuk lanjutannya kita kembali ke part 2 ya guys, besok hari, bagian tangan dan juga perut. Terima kasih.